Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Yeremia dipanggil dan diutus Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang melakukan firman itu dalam kehidupan hari lepas hari. Shalom. Judul perenungan kita pada saat ini ialah dipanggil untuk melayani Kristus. Dipanggil untuk melayani Kristus. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya merasa bahwa firman Tuhan ini bukan pertama kali kita mendengarnya, tetapi kita mungkin pernah mendengarnya, baik itu membaca firman Tuhan secara sendiri maupun kita mendengar khotbah-khotbah. Namun saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, di mana perikop Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh dikatakan bahwa dipanggil untuk melayani Kristus. Ini menegaskan bahwa panggilan pelayanan sepenuhnya berasal dari kedaulatan dan inisiatif Tuhan, bukan dari kehendak manusia atau kesiapan manusia. Tuhan menyatakan bahwa sebelum Yeremia dibentuk, Tuhan telah mengenalnya, bahkan menguduskan dan menetapkan dia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan bersifat lebih dulu dan lebih besar daripada pengalaman, usia, maupun kemampuan manusia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa respon Yeremia terhadap panggilan Tuhan? Respon Yeremia yang merasa terlalu muda dan tidak pandai berbicara mencerminkan rasa tidak layak yang sering muncul ketika manusia berhadapan dengan panggilan ilahi. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Tuhan tidak membatalkan panggilannya karena kelemahan Yeremia. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Tuhan tidak membatalkan panggilan Yeremia karena kelemahan dan keterbatasan Yeremia. Sebaliknya Tuhan menegaskan otoritasnya dan berkata, janganlah engkau katakan, aku ini masih muda. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan menolak alasan manusia yang berfokus pada keterbatasan diri dan mengarahkan perhatian Yeremia pada kuasa dan kehendak yang memanggilnya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan ini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan panggilannya. Kepada siapa dia utus, dia akan memberkatinya, dia akan melengkapinya, walaupun orang yang dia utus itu mengalami kekurangan. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa pelayanan hanyalah tugas pendeta, majelis, atau orang-orang tertentu yang ada di dalam gereja atau di dalam komunitas-komunitas gereja tersebut. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa panggilan Tuhan adalah inisiatif Allah sendiri, bukan hasil keinginan manusia. Tuhan memanggil orang biasa dengan keterbatasan untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Namun sebelum kita lebih lanjut, kita akan melihat siapa penulis dari kitab ini. Kitab Yeremia ini ditulis oleh Nabi Yeremia dengan bantuan juru tulisnya ialah Baruk bin Neria. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia ini berasal dari Anatot, sebuah kota kecil milik kaum imam di wilayah Benyamin. Nah, Yeremia ini juga sering disebut sebagai nabi yang menangis karena ia melayani dengan hati yang hancur melihat dosa dan kehancuran bangsanya.
namun tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat beberapa poin penting dari bacaan kita pada hari ini. Poin yang pertama, panggilan pelayanan berasal dari inisiatif Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan sebuah tugas dan pelayanannya. Itu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan melihat hati kita, apakah kita mau untuk diubah, apakah kita mau untuk dibentuk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan pelayanan berasal dari inisiatif Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang keempat hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah menguduskan engkau. Panggilan pelayanan pada dasarnya bukan lahir dari keinginan manusia. Panggilan pelayanan itu lahir dari inisiatif Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya Tuhanlah yang lebih dulu mengenal. Dia juga memanggil kita, memilih kita, dan menetapkan seseorang untuk melayaninya. Ketika kita yang dipanggil, ketika kita yang dipilih untuk menjadi pelayan Tuhan, jangan kita berprasangka bahwa mungkin saya punya kemampuan, mungkin saya pintar dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita ingat, ketika Tuhan mau memanggil orang yang kaya, orang yang punya pendidikan tinggi, orang yang punya pengetahuan besar, Tuhan tidak mungkin memakai kita orang sederhana. Tetapi Tuhan tidak berfokus pada hal itu. Tuhan memanggil kita bukan karena kemampuan kita, tetapi hati kita yang mau siap untuk dibentuk. Tuhan melihat diri kita punya potensi. Setiap manusia, setiap orang yang diciptakan Tuhan punya potensi yang berbeda-beda. Tetapi kita yang kadang sulit untuk menggali potensi itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhanlah yang lebih dulu memanggil, memilih, serta menetapkan seseorang untuk menjadi pelayannya sebelum orang itu sendiri merasa siap, layak, atau mampu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan selalu mengambil langkah pertama. Musa tidak mendaftarkan diri untuk menjadi pemimpin Israel. Justru Tuhan yang memanggilnya dari semak yang menyala-nyala. Bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Musa bukan menolak, tetapi Musa merasa dia tidak pandai berbicara dan dia tidak layak. Tetapi panggilan Tuhan tidak bergantung pada kemampuan Musa, melainkan pada kuasa dan rencana Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menegaskan bahwa pelayanan bukan tentang siapa kita, melainkan tentang siapa Tuhan yang memanggil kita. Demikian juga dengan para murid. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Para murid adalah orang-orang biasa, orang-orang nelayan yang pekerjaannya hari-hari membersihkan jalan dan sebagainya. Yang pekerjaannya adalah membersihkan jalan dan sebagainya. Tetapi Tuhan memanggil mereka, Tuhan tidak melihat keterbatasan mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun Yesus memanggil mereka secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa pelayanan bukan berdasarkan kelayakan manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah. Ketika panggilan pelayanan ini berasal dari inisiatif Tuhan, maka motivasi pelayanan harus benar. Pelayanan bukan semacam mencari nama, jabatan, pangkuan, atau pemenuhan ambisi diri kita sendiri. Jika seseorang melayani hanya karena ingin dihormati, dipuja, dan dianggap rohani, maka pelayanan itu mudah goyah.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika seseorang mau melayani Tuhan dengan merasa diri, dengan karena ingin dihormati dan sebagainya, dia akan dia akan mudah goyah saat menghadapi tantangan, kritik, kelelahan, atau penderitaan. Sebaliknya orang yang sadar bahwa ia dipanggil oleh Tuhan akan tetap setia meskipun tidak dilihat, tidak dipuja, bahkan disalahpahami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengikuti Tuhan adalah satu jalan yang menunjukkan bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain panggilan yang berasal dari Tuhan, Tuhan juga memberi keteguhan di tengah kesulitan. Mengikuti Tuhan bukan berarti kehidupan kita nyaman, aman, dan sebagainya. Tetapi kadang-kala kita harus jatuh dalam lembah kekelaman. Kita tidak serta-merta menjadi orang yang sukses, tetapi kita akan melewati titik-titik terendah. Bukan karena Tuhan mau melihat kita binasa, bukan karena Tuhan mau melihat kita binasa, bukan karena Tuhan mau melihat kita untuk hancur sehancur-hancurnya, tetapi Tuhan mau melihat ketika kita mengalami titik-titik terendah, apakah iman kita masih kuat, kepada siapa kita beriman, atau sebaliknya ketika kita mengalami titik-titik terendah, kita malah mencari kenyamanan di luar dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi seperti seorang arsitek yang sudah menggambar rancangan bangunan sebelum suatu batu pun diletakkan. Demikian juga Tuhan telah merancang hidup kita, telah merancang hambanya sebelum ia menjalankan panggilannya. Satu hal yang kita ingat bahwa kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, aplikasi dari poin yang pertama, jangan meremehkan hidupmu. Tuhan punya rencana bagi setiap orang percaya. Yang kedua, pelayanan bukan soal siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang mau taat pada panggilan Tuhan. Yang ketiga, ketika merasa tidak berarti, ingatlah Tuhan mengenal jauh sebelum orang lain mengenalmu. Poin yang kedua, panggilan pelayanan sering ditanggapi dengan rasa tidak layak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di ayat yang ke-6 mengatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani, respon yang paling sering muncul bukan rasa percaya diri, melainkan merasa tidak layak, takut, ragu terhadap diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa panggilan pelayanan hanya diberikan kepada mereka yang suci, pintar berbicara, kuat iman, dan hidupnya benar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memakai orang tidak melihat dari latar belakang kita, apakah kita orang pintar dan sebagainya. Jika Tuhan mau memakai orang-orang pintar, banyak sekali orang di luar sana yang pintar. Tetapi Tuhan tidak memakai itu karena Tuhan percaya kita punya talenta yang Dia berikan. Hanya saja kita yang sulit untuk menggalinya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali respon panggilan Tuhan kepada kita, yang kita lakukan adalah ragu, tidak layak, dan sebagainya. Akibatnya, ketika panggilan itu datang, yang muncul justru penolakan batin. Saya tidak pantas. Saya terlalu berdosa dan saya tidak mampu.
Alkitab dengan jujur mengatakan bahwa rasa tidak layak adalah pengalaman. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa rasa tidak layak adalah pengalaman umum para hamba Tuhan. Musa ketika dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia langsung menyoroti kelemahannya. Ia berkata bahwa ia tidak pandai berbicara dan merasa tidak mampu menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun. Bisa kita lihat di Kejadian Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Musa tidak memandang panggilan itu sebagai kehormatan, sebagai sebuah kehormatan, melainkan sebagai beban yang terlalu berat buat dia. Namun Tuhan tidak menarik panggilannya. Tuhan justru menegaskan bahwa dia sendiri yang akan menyertai Musa. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Gideon juga mengalami hal yang sama. Ketika malaikat Tuhan memanggil sebagai pahlawan yang perkasa, Gideon justru menolak dengan mengatakan bahwa ia berasal dari kaum yang paling lemah dan dari keluarga yang paling kecil. Bisa kita lihat dalam Habakuk pasal 6 ayat yang ke-15. Rasa tidak layak membuat Gideon memandang dirinya melalui kacamata kelemahannya, bukan melalui janji Tuhan. Namun Tuhan tidak memilih Gideon karena kekuatannya, melainkan Tuhan sendiri yang akan melengkapi dan menguatkannya. Begitu juga dengan Yesaya, seorang nabi besar pun merespon panggilan Tuhan dengan kesadaran akan dosanya. Ia berkata, "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Bisa kita lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ke-5. Di hadapan kekudusan Tuhan, Yesaya menyadari keterbatasan dan ketidaklayakannya. Namun Tuhan tidak menolak Yesaya. Sebaliknya Tuhan menyucikannya terlebih dahulu sebelum mengutusnya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menuntut kesempurnaan sebelum memanggil, tetapi Ia menguduskan orang yang dipanggilnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi bagi kita seperti Musa yang merasa tidak pandai berbicara atau Gideon yang merasa paling kecil. Tuhan sering memakai orang yang merasa lemah supaya kuasanya nyata. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa Tuhan memakai orang bukan melihat dari latar belakang dia punya kemampuan dan sebagainya, dia pintar dan sebagainya. Tetapi Tuhan memakai orang bukan melihat dari kemampuan dan kepintarannya, tetapi Tuhan memakai orang yang sederhana, yang olehnya kuasanya akan nyata. Aplikasi dari ilustrasi ini ialah, yang pertama, jangan menunda pelayanan karena merasa tidak mampu. Yang kedua, Tuhan tidak mencari orang sempurna, tetapi orang yang bersedia dibentuk. Yang ketiga, kelemahan kita bukan penghalang bagi Tuhan memakaikan kita sebagai alat untuk memuliakan namanya. Poin yang ketiga, panggilan pelayanan ditopang oleh otoritas dan penyertaan Tuhan. Bisa kita lihat di ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi dan siapapun dan apapun yang kusampaikan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Panggilan pelayanan tidak pernah berdiri di atas kekuatan, kepandaian, atau wibawa manusia. Jika pelayan hanya bergantung pada kemampuan pribadi, maka pelayanan itu akan rapuh dan mudah goyah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika panggilan pelayanan itu berdiri atas dasar kita sendiri, kemampuan kita sendiri,
maka akan mudah rapuh, runtuh ketika menghadapi tantangan. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa menunjukkan bahwa panggilan pelayanan selalu ditopang oleh otoritas dan penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan bukan hanya memanggil seseorang untuk melayaninya, tetapi Ia juga memberikan kuasa dan kehadirannya agar panggilan itu tetap dijalankan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pula Yesus sebelum mengutus murid-muridnya menegaskan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat yang ke-18. Perintah untuk pergi dan melayani tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada otoritas dan pernyataan Tuhan. Murid-murid yang sebelumnya takut dan lemah berubah menjadi saksi yang berani, bukan karena kemampuan mereka, meningkat secara drastis, tetapi karena diutus oleh Kristus yang berotoritas. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain otoritas, penyertaan Tuhan adalah kekuatan utama dalam pelayanan. Tuhan tidak hanya memberi perintah dari jauh, tetapi berjalan bersama orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dipanggilnya. Yesus menutup amanat agung dengan janji, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Matius 28 ayat yang ke-20. Janji ini menegaskan bahwa pelayanan Kristen bukanlah perjalanan sendiri di tengah kesulitan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melayani Tuhan, kita mungkin akan mengalami penolakan dan sebagainya. Tetapi apa yang harus tertanam dalam diri kita ketika kita mau melayani Tuhan dengan banyak sekali tantangan yang datang? Satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak menegaskan kemampuan Yeremia, tetapi otoritas pengutusannya. Tuhan berkata, "Aku yang mengutus, aku yang memerintah." Artinya keberhasilan pelayanan tidak bergantung pada kekuatan Yeremia, tetapi pada penyertaan Tuhan. Panggilan Tuhan selalu disertai kuasa untuk menjalankannya. Ketika Tuhan memanggil, Dia juga yang akan melengkapinya. Ilustrasi dari poinnya ketiga, seperti seorang utusan raja membawa pesan. Kekuatannya bukan dari dirinya sendiri, tapi pada otoritas pengutusannya. Aplikasinya ialah, taatlah pada panggilan Tuhan meskipun jalan terasa berat. Jangan takut menghadapi tantangan pelayanan, tetapi percayalah bahwa Tuhan menyertai setiap langkah. Yang ketiga, pelayanan sejati lahir dari ketaatan, bukan kenyamanan. Yang menjadi kesimpulan pada kita pada saat ini ialah, dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-7 kita belajar 3 hal pembenaran penting tentang panggilan menjadi pelayan Kristus. Yang pertama, panggilan berasal dari inisiatif Tuhan. Yang kedua, keterbatasan manusia tidak membatalkan panggilan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menyertai dan memberikan otoritas kepada mereka yang dipanggilnya. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan masih memanggil, bukan hanya Yeremia, tetapi setiap kita. Pertanyaannya bukan apakah aku mampu, melainkan apakah aku mau taat. Kiranya kita semua berkata, "Tuhan, ini aku, utuslah aku." Firman Tuhan memberkati kita. Shalom.